Akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi menjaga martabat Nahdlatul Ulama dan keberlangsungan Munas dan Kombes ini secara tenang, damai, dan teduh, tadi saya mengambil prakarsa untuk bermusyawarah bersama Hadratus Syekh Rois Am, Khatib Am, dan Sekjen. Dan alhamdulillah kami bersepakat dan memutuskan bahwa pelaksanaan Muktamar NU ke-34 akan diselenggarakan pada tanggal 23-25 Desember 2021. Dengan catatan bahwa penyelenggaraan seluruh kegiatan muktamar akan mematuhi protokol kesehatan dan mendapatkan persetujuan Satgas COVID-19 baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Terima kasih. Al-Fatihah. Karena pada hari ini Munas Kombes NU dapat diselenggarakan, mudah-mudahan Munas Kombes ini dapat menghasilkan berbagai kesepakatan yang memberi manfaat baik bagi Nahdlatul Ulama pada khususnya dan juga untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena NU ini alhamdulillah menjadi organisasi yang terbesar di Indonesia ini. Ini adalah merupakan inayah Rabbaniyah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak organisasi yang didirikan lebih dulu dari NU tidak bisa berkembang sebesar ini. Dan ini juga berkat langkah-langkah perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama, Rijalun Nahdliyin, bijiddin wa ijtihadin, dengan sungguh-sungguh. Karena itu juga kepada mereka patut kita sampaikan terima kasih dan kita doakan atas segala perjuangan yang mereka lakukan. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena NU sampai hari ini masih tetap utuh. Karena banyak organisasi yang lain yang bahkan jauh lebih kecil daripada NU, mereka tidak mampu mempertahankan keutuhannya. Tidak saja terpecah menjadi dua, bahkan lebih dari 2, 3, 4 kepengurusan. Dan ini juga tentu berkat daripada perilaku dan sikap para tokoh-tokoh NU, para ulama yang lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadinya. Taqdim maslahati al-jam'iyah wan nahdiyah ala maslahati syakhsiyah wal fardiyah. Jadi meningkatkan maslahat NU, maslahat jam'iyah lebih besar. Ini juga merupakan inayah, himayah Rabbaniyah, perlindungan Allah yang kita syukuri juga. Kita juga bersyukur tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selama 93 tahun ini, 90 lebih, NU berjuang sudah memberikan langkah-langkah yang memberikan manfaat kepada bukan saja kepada jam'iyah tapi kepada bangsa dan kepada negara. NU sudah berhasil menanamkan sikap Islam yang rahmatan lil alamin, yang menjadi mainstream
daripada kehidupan keagamaan di Indonesia ini. Ini juga merupakan upaya yang patut kita syukuri. Partisipasi Nahdlatul Ulama dengan semangat hubbul watan minal iman dan semangat tasamuh, toleransi yang dikembangkan, juga NU memberikan peran besar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dan itu juga merupakan hal yang diakui oleh banyak pihak tentang peran-peran besar Nahdlatul Ulama ini. Ke depan bukan tidak ada tantangan, tapi banyak tantangan. Bahkan tidak mustahil tantangan itu akan lebih besar dihadapi oleh Nahdlatul Ulama. Ini yang harus kita persiapkan. Masih berkembang yaitu paham-paham yang tatarrufaini, yang ekstrim. Yang baik ke kanan maupun ke kiri. Banyak paham-paham yang radikalisme, tetapi juga ada paham yang apatisme terhadap masalah agama. Dan tidak jarang juga ada paham yang anti agama, sehingga agama itu hanya di masjid saja. Agama itu hanya mengurusi urusan ibadah saja. Tidak boleh ikut dalam masalah sosial. Ini hal-hal yang menjadi penting. Di kalangan umat Islam ada juga yang berpikir sangat tekstualis, hanya berpegang pada teks-teks semata-mata yang oleh Imam Al-Qarafi disebut sebagai al-jumud alal manqulat, yaitu statis pada teks-teks saja. Tapi ada juga di pihak lain yang memberikan penafsiran-penafsiran yang berlebihan, bila hududin wala dhawabit wala manhajin. Oleh karena itu, ini juga menjadi tantangan kita untuk tetap mempertahankan cara berfikir yang wasati, yaitu yang berfikir yang moderat. Moderasi dalam berfikir keagamaan menjadi tugas besar yang diemban oleh Nahdlatul Ulama. Ada juga yang menolak adanya rukhsah. Padahal rukhsah itu bagian daripada ajaran Islam. Imam Asy-Syatibi menempatkan rukhsah itu ada yang takhyir, boleh dipilih. Ya, mau melaksanakan azimah apa melaksanakan rukhsah. Ada juga yang rukhsah itu sangat dianjurkan, disunnatkan. Bahkan ada juga yang rukhsah itu matlub. Kalau Imam Syatibi itu. Bahkan Imam Syatibi mengumpamakan atau menjelaskan pandangan ulama. Kata Imam Syatibi, qala al-ulama, ya, biwujubi aklil maitati khafat talaf. Kalau orang takut mati, maka membangkan bangkai itu kalau tidak ada makan yang lain, itu menjadi wajib. Wa anna man lam yaf'al zalika famata dakhalan nar. Kalau tidak mau makan, mati dia masuk neraka. Itu kata para ulama yang dikutip oleh Imam Syatibi di dalam Al-Muwafaqatnya. Tapi ada juga yang selalu mencari rukhsah saja. Pokoknya yang dicari itu rukhsah saja. Yang oleh ulama disebut sebagai tatabbu'ur rukhas,
ya mencari rukhsah saja. Nah, ini yang dilarang oleh para ulama, yaitu yang bersifat al-mubalaghah fit taisir, ya berlebihan di dalam cari kemudahan. Kita memang disuruh menggunakan kemudahan taisir, tapi at-taisirul manhaji, yaitu kemudahan yang sesuai dengan manhaj. Ini tantangan-tantangan kita yang kita hadapi di dalam masalah keagamaan. Tantangan kita secara nasional yang masih kita hadapi juga, yaitu masih kita hadapi tentang COVID-19. Alhamdulillah kita memang berhasil menurunkan tingkat penularan dan tingkat kematian, dan juga meningkatkan jumlah kesembuhan pasien. Ini berkat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah bersama-sama dengan para ulama, peran Nahdlatul Ulama juga begitu besar. Ya, itu kita syukuri bersama. Tapi kita juga sebagaimana disampaikan oleh banyak pihak bahwa kita harus tetap waspada. Audio Jungle.